Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini akan dilaksanakan rapat audit internal PT Garuda Indonesia Persero Tbk terkait evaluasi atas laporan keuangan tahun 2018, khususnya mengenai pengakuan pendapatan yang berasal dari kerjasama antara PT Garuda Indonesia dan PT Mahara Aeroteknologi. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Keuangan, Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal dari Kantor Akuntan Publik, serta perwakilan PT Mahara Aeroteknologi dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan rapat ini adalah membahas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mengevaluasi bukti audit yang tersedia, serta menambah kesimpulan atas kewajaran perlakuan akuntansi yang diterapkan di perusahaan. Untuk memulai pembahasan, kami persilakan Direktur Keuangan untuk menjelaskan transaksi yang menjadi objek pemeriksaan. Terima kasih. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Mahara Aeroteknologi terkait penyediaan layanan konektivitas dan Wi-Fi pada armada pesawat perusahaan. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari pengembangan layanan kepada penumpang sekaligus upaya meningkatkan sumber daya perusahaan. Sebagai dasar pelaksanaan kerjasama, kedua belah pihak telah mendatangani kontrak yang mengatur hak-hak, kewajiban, serta mekanisme pembayaran. Berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan kemudian mengakui pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum pembahasan dilanjutkan, kami ingin memperoleh kepastian mengenai status pembayaran. Apakah seluruh pembayaran atas transaksi tersebut telah diterima oleh perusahaan pada tahun 2018? Belum. Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang tercantum dalam kontrak, dan pada akhir tahun 2018 masih terdapat pembayaran yang belum direalisasikan. Apakah sebelum pendapatan tersebut diakui, manajemen telah memperoleh keyakinan yang memadai bahwa manfaat ekonomi dari transaksi tersebut akan diterima perusahaan? Manajemen berpendapat bahwa kerjasama telah memiliki dasar kontraktual yang kuat sehingga transaksi tersebut dicatat sebagai pendapatan. Evaluasi telah dilakukan oleh manajemen, namun kami menyerahkan penilaian independen kepada tim sendiri. Apakah perlakuan akuntansi tersebut telah dievaluasi sesuainya dengan ketentuan SK 72 mengenai pengakuan pendapatan? Evaluasi telah dilakukan oleh manajemen, namun kami menyerahkan penilaian independen kepada tim audit. Baik, informasi tersebut menjadi hal yang penting karena berkaitan langsung dengan dasar pengakuan pendapatan yang akan dievaluasi dalam proses audit. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami persilakan auditor internal untuk menyampaikan hasil review awal yang telah dilakukan. Baik, terima kasih. Tim audit internal telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, pencatatan akuntansi, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kerjasama antara PT Garuda Indonesia dan PT Mahara Aeroteknologi. Sebagai langkah awal, kami menelusuri jurnal pendapatan yang dicatat perusahaan. Yaitu tujuan pemeriksaan ini adalah memastikan kapan transaksi tersebut diakui dalam sistem akuntansi perusahaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan telah mengakui pendapatan yang berasal dari transaksi dengan PT Mahara Aeroteknologi pada tahun buku 2018. Selanjutnya, kami membandingkan waktu pencatatan tersebut dengan kondisi pembayaran yang sebelumnya. Dari hasil penelusuran ini ditemukan bahwa pada saat pendapatan diakui, pembayaran dari pihak Mahara belum diterima secara penuh. Kemudian, kami melakukan pemeriksaan terhadap akun piutang usaha yang timbul dari transaksi tersebut.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa perusahaan mencatat piutang dalam jumlah yang material yang berasal dari transaksi dengan PT Mahatta Aero Teknologi. Nilai transaksi yang diakui perusahaan mencapai sekitar 239.940 juta US dollar, sehingga transaksi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan keseluruhan bukti yang telah kami peroleh, terdapat risiko bahwa pendapatan dan piutang usaha disajikan lebih tinggi dari kondisi ekonomi yang sebenarnya. Apabila kondisi tersebut tidak dilakukan penyesuaian, maka dampaknya dapat memengaruhi kewajaran laba bersih dan ekuitas yang dilaporkan perusahaan. Bukti audit yang diperiksa oleh kami yaitu ada kontrak kerjasama, kedua jurnal pendapatan 2018, dan daftar piutang usaha. Dari penjelasan itu, apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat risiko salah saji material pada laporan keuangan? Berdasarkan bukti yang kami peroleh, terdapat indikasi risiko salah saji material yang perlu ditindaklanjuti melalui prosedur audit lanjutan. Terima kasih atas hasil review yang telah disampaikan. Untuk memperoleh bukti audit yang independen dari pihak luar perusahaan, kami persilakan perwakilan PT Mahatta Aero Teknologi untuk memberikan klarifikasinya. Terima kasih. Berdasarkan ketentuan dalam kontrak pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2018 masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum direalisasikan seluruhnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pada saat pendapatan diakui oleh perusahaan, pembayaran memang belum diterima secara penuh. Benar. Baik, terima kasih atas klarifikasinya. Selanjutnya kami persilakan Ketua Komite Audit untuk menyampaikan hasil evaluasi atas sistem pengendalian internal perusahaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap proses pengendalian internal yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi tersebut. Kami menelaah apakah transaksi yang memiliki nilai material tersebut telah melalui proses review dan persetujuan yang memadai sebelum dicatat dalam laporan keuangan. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa pengawasan terhadap transaksi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan berjalan secara opsional. Kami juga menemukan adanya perbedaan pandangan antara manajemen dan dewan komisaris terkait pengakuan pendapat tersebut. Kami juga menemukan adanya perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses review atas transaksi material masih memerlukan penguatan. Atas dasar itulah kami memutuskan untuk tidak menandatangani laporan keuangan sampai terdapat keyakinan yang cukup yang mengenai kewajaran transaksi tersebut. Secara keseluruhan, kami juga menilai bahwa sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan atas transaksi material masih diperbaiki. Baik, terima kasih atas hasil evaluasi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan senior auditor dari Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan hasil pemeriksaan auditor eksternal. Terima kasih. Dalam pelaksanaan audit, kami melakukan serangkaian prosedur untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kewajiban transaksi tersebut. Sebagai langkah awal, kami memeriksa kontrak yang menjadi dasar pengakuan pendapatan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kontrak tersebut sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun kami belum memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa seluruh manfaat ekonomi dan transaksi telah diterima perusahaan pada tahun 2018. Untuk memperkuat hasil pemeriksaan tersebut, kami kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada PT Mahatta. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa pembayaran atas transaksi belum diterima secara penuh pada tahun 2018.
Selanjutnya kami melakukan pengujian cut-off untuk memastikan bahwa pendapatan dicatat pada periode yang tepat. Dari pengujian tersebut ditemukan bahwa pendapatan lebih diakui sebelum seluruh persyaratan pengakuan pendapatan terpenuhi. Kami juga mengevaluasi piutang yang timbul dalam transaksi tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan mencatat piutang dalam jumlah yang material, sementara pembayaran masih mengandung ketidakpastian. Berdasarkan seluruh prosedur audit yang telah dilakukan, kami menilai bahwa transaksi ini memiliki risiko salah saji material yang memerlukan perhatian khusus. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan hasil analytical review atas laporan keuangan perusahaan. Terima kasih. Selain melakukan pengujian terhadap transaksi secara individual, kami juga melakukan analisis review terhadap laporan keuangan perusahaan keseluruhan. Dari hasil analisis ditemukan adanya perubahan yang sangat signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2017, perusahaan mencatat rugi bersih sekitar 216,88 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2018, perusahaan melaporkan laba bersih sekitar 809.000 US dollar atau 81 juta US dollar. Perubahan yang sangat signifikan tersebut mendorong kami untuk menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan laba perusahaan. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, diketahui bahwa salah satu faktor utama yang memberikan pengaruh signifikan adalah pengakuan pendapatan dari transaksi dengan PT Mahata Aero yang bernilai sekitar 239,94 juta US dollar. Karena transaksi tersebut bernilai material dan berdampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka resiko salah saji menjadi lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, auditor menerapkan skema. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan OJK untuk memberikan tanggapan dari perspektif regulator. Terima kasih. OJK melakukan penelaahan terhadap dampak informasi laporan keuangan yang disampaikan kepada investor dan pemegang saham. Apabila pendapatan diakui sebelum memenuhi persyaratan yang berlaku, maka informasi yang disajikan berpotensi tidak menggambarkan kondisi perusahaan secara tepat. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor dan pemegang saham dalam menilai kinerja perusahaan. Sebagai perusahaan terbuka, PT Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi keuangan yang wajar dan tepat dan dapat dipercaya publik. Apabila terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, maka kepercayaan investor dan kredibilitas perusahaan di pasar modal dapat terdampak. Hal inilah yang membuat keputusan terhadap standar akuntansi dan prinsip transparansi merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, perusahaan publik wajib menyajikan laporan keuangan yang transparan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terima kasih atas seluruh hasil pemeriksaan dan tanggapan yang telah disampaikan. Sebelum rapat ditutup, kami meminta masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat indikasi bahwa pendapatan diakui sebelum seluruh pembayaran pengakuan pendapatan terpenuhi. Kami juga menyimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal dalam proses pengawasan terhadap transaksi yang bersifat material. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, laporan keuangan perusahaan itu berpotensi mengandung salah siji material yang perlu segera ditindaklanjuti oleh manajemen. Secara keseluruhan, transaksi dengan PT Mahata Aero Elektronik yang bernilai sekitar 239,94 juta diberikan dampak yang signifikan terhadap akan pendapatan piutang usaha, laba bersih, dan ekuitas perusahaan. Berdasarkan seluruh bukti yang telah diperoleh, kami menilai bahwa pengakuan pendapatan
masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan. Apabila transaksi tersebut tidak dipenuhi seluruh kriteria pengakuan pendapatan, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan yang telah diterbitkan. Langkah tersebut diperlukan agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar dan andal. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan evaluasi dan pengakuan pendapatan tersebut, serta memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya masalah yang serupa. Baik, terima kasih atas seluruh masukan yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil rapat hari ini, seluruh temuan dan rekomendasi akan dituangkan dalam laporan audit untuk ditindaklanjuti oleh manajemen. Dengan demikian, rapat audit internal PT Garuda Indonesia Persero Tbk dinyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.